Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agam Abial, Stambuk F221161094. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis permukiman tradisional. Saya dari perwakilan kelompok 4. Pengertian permukiman tradisional. Permukiman tradisional adalah hasil kebudayaan fisik yang konteks tradisionalnya merupakan bentuk ungkapan yang berkaitan erat dengan karakter masyarakatnya. Perbedaan wilayah atau kondisi alam dan latar budaya akan menyebabkan perbedaan dalam ungkapan arsitekturalnya. Menurut Rappaport, faktor sosial budaya merupakan faktor penentu perwujudan arsitektur, karena terdapat sistem nilai di dalamnya yang akan memandu manusia dalam memandang serta memahami dunia sekitarnya. Permukiman tradisional sering dipresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah. Menurut Sasongko, bahwa struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama. Selanjutnya diorientasikan melalui hierarki dan jaringan atau lintasan yang muncul dalam suatu lingkungan binaan, mungkin secara fisik ataupun non-fisik. Bahkan menurut Houbraken, ditegaskan bahwa sebagai suatu produk komunitas, bentuk lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Artinya, komunitas yang berbeda tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Dan dari Kontra-Ningrat menjelaskan bahwa benda-benda hasil karya manusia merupakan wujud kebudayaan fisik, termasuk di dalamnya adalah permukiman dan bangunan tradisional. Ada beberapa ciri-ciri permukiman tradisional, yaitu: pertama, kehidupan masyarakat bersifat tradisional, baik dalam teknologi, orientasi, organisasi maupun pengelolaan. Kedua, orientasi tradisional tercermin dari motif pergerakan yang ditunjukkan untuk mencari keuntungan maksimal. 3. Ikatan kekeluargaan masyarakat yang sangat kuat. Dan 4. Kehidupan masih tergantung pada hasil perkebunan dan pertanian. Berikutnya faktor terbentuknya permukiman tradisional. Menurut Sujarto, unsur permukiman terdiri dari unsur wisma, karya, suka, dan penyempurna atau berintegrasi di dalam suatu lingkungan dan hubungan satu sama lain oleh unsur marga. Perumahan adalah suatu lingkungan mukim atau tempat tinggal manusia yang terdiri dari sekelompok rumah dengan berbagai macam fasilitas sosial. Secara umum, permukiman tradisional memiliki 3 unsur, yaitu: pertama, daerah dan letak; kedua, penduduk, meliputi jumlah, struktur umum, struktur mata pencarian, dan sebagian besar bertani serta pertumbuhannya; 3. Tata kehidupan, meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam itu. Jadi, masyarakat tradisional hubungan terhadap lingkungan alam secara khusus dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu hubungan langsung dengan alam dan kehidupan dalam konteks yang agraris. Kemudian pola permukiman tradisional bisa diartikan sebagai suatu tempat atau ruang atau suatu daerah tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Dijelaskan juga oleh Burhan, pola tata ruang permukiman tradisional dipengaruhi oleh guna lahan, yaitu elemen pembentuk kawasan pedesaan, peletakan elemen. Kedua, ruang budaya, yaitu berdasarkan aktivitas harian atau berdasarkan ritual. Dan ketiga, pola tata ruang tempat tinggal, yaitu rumah dan pekarangan. Permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar norma-norma tradisi. Permukiman tradisional sering dipresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah. Permukiman tradisional adalah aset kawasan yang dapat memberikan ciri ataupun identitas lingkungan. Identitas kawasan tersebut terbentuk dari pola lingkungan.
tatanan lingkungan binaan, ciri aktivitas sosial budaya, dan aktivitas ekonomi yang khas. Terdapat pula kategori pola permukiman tradisional berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Pola permukiman untuk memanjang, terdiri dari memanjang sungai, jalan, dan garis pantai. B. Pola permukiman bentuk melingkar. C. Pola permukiman bentuk persegi panjang. Dan D. Pola permukiman bentuk kubus. Di sini saya mengambil contoh sebagai kawasan permukiman Kampung Naga. Kawasan ini dikelilingi sawah berteras-teras dan hutan tutupan. Sebagian lagi berupa kolam penampungan air yang sekaligus menjadi tempat memelihara ikan. Secara ekologis, pola perkampungan Kampung Naga mencerminkan pola lingkungan masyarakat Sunda yang umumnya terdapat di daerah perdesaan. Karena permukiman Kampung Naga mengelompok dalam satu lokasi yang sudah ditetapkan, maka peruntukan lahan dalam tata ruang kampung lebih dipertegas lagi berdasarkan prinsip-prinsip efisien dengan tidak mengabaikan faktor ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jika dicermati lebih seksama, pola peruntukan lahan di Kampung Naga terbagi dalam 3 kategorisasi, yaitu pertama, kawasan suci. Kawasan suci tidak bisa dikunjungi oleh sembarangan orang, karena kawasan itu dijaga kelestarian dan kesuciannya dari pengaruh-pengaruh luar dan diawasi secara bersama. Di kawasan tersebut terdapat satu bukit kecil yang berada di sebelah barat tempat pemukiman mereka. Bukit tersebut bisa disebut hutan larangan karena penuh dengan pantangan. Di tempat itu pula leluhur mereka dimakamkan. Selain hutan larangan, kawasan tersebut terdapat hutan tutupan yang ditumbuh berbagai jenis tanaman keras yang umurnya sudah ratusan tahun. Hutan tutupan selain merupakan mata rantai lingkungan yang berperan terhadap iklim mikro, sekaligus merupakan sumber kehidupan mereka mengingat sangat beraneka ragamnya jenis tumbuhan di sana. Kedua, kawasan bersih. Selain menjadi tempat didirikannya rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional Sunda, pada kawasan ini terdapat 111 bangunan terdiri dari 108 rumah, 1 balai pertemuan, 1 masjid, dan 1 lumbung. Balai pertemuan dan lumbung diletakkan sejajar menghadap ke arah timur dan barat. Di depannya terdapat halaman luas semacam alun-alun yang pola peruntukan lahan Kampung Naga digunakan untuk upacara adat. Di depan masjid tersebut ada kentongan besar yang dibunyikan ketika ingin mengumpulkan warga untuk memberitahukan waktu-waktu penting seperti sembahyang dan jika ada bahaya yang mengancam. Ketiga, kawasan kotor. Yang dimaksud dengan kawasan kotor adalah tanahnya lebih rendah. Kawasan tersebut bersebelahan dengan Sungai Ciwulan yang sekaligus menjadi salah satu batas Kampung Naga. Bangunannya terdapat di kawasan kotor umumnya merupakan bangunan penunjang yang bahan materialnya berasal dari alam sekitar dan dibangunkan sebagai tempat pancuran yang biasa digunakan untuk mandi ataupun mencuci pakaian dengan keperluan sehari-hari lainnya. Selanjutnya kita masuk pada topografi tapak Kampung Naga berupa lembah yang diantara bukit dan sungai. Kemiringan tapak terjadi pada arah barat dan timur sehingga melahirkan aliran ruang yang dominan pada arah tersebut. Pola aliran udara, orientasi matahari, dan curah hujan adalah elemen iklim yang berkenaan langsung dengan keseharian manusia. Pada tapak Kampung Naga, angin adalah gejala yang sangat dominan di antara faktor iklim lainnya. Lembah dan bukit menciptakan pola aliran angin yang spesifik, yaitu arah timur-barat. Pola vegetasi sekitar tapak, yaitu rimbunnya pepohonan di bukit, membantu meredam angin kencang yang datang ke areal permukiman. Sinar matahari pun menjadi elemen iklim berkaitan erat dengan kelembapan suatu areal tertentu. Pola peletakan massa linier yang saling berdekatan satu dengan yang lain berpotensi menimbulkan kelembapan yang tinggi pada lorong-lorong di antara massa bangunan. Perkampungan darurat ialah perkampungan yang terjadi diakibatkan timbulnya sebuah bencana alam. Perkampungan darurat bersifat sementara. Terjadinya perkampungan darurat apabila suatu daerah terkena bencana alam, maka akan dibuatkan perkampungan darurat pada daerah atau lokasi yang bebas dari bencana tersebut.
Kekurangan perkampungan darurat yaitu biasanya kurang fasilitas sanitasi lingkungan, sehingga penyaluran penyakit akan mudah terjadi. Pemukiman perkampungan darurat ini biasanya terbentuk grid lingkaran atau poligon dengan sirkulasi jalan berbentuk radial. Transmigrasi. Pengertian transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Orang yang mengikuti program transmigrasi disebut transmigran, dan transmigran ini menetap di kawasan transmigrasi. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan seorang melakukan migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penarik. Yang termaksud dalam faktor-faktor pendorong antara lain yaitu: pertama, makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan dan menurunnya sumber daya alam. Kedua, makin sempitnya kesempatan kerja. Ketiga, adanya tekanan politik, agama, suku, dan ras. Keempat, alasan pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Kelima, bencana alam. Sementara itu, yang termasuk dalam faktor-faktor penarik adalah: pertama, harapan memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan. Kedua, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ketiga, lingkungan dan kehidupan yang menyenangkan. Dan keempat, aktivitas kota besar yang menarik. Tipe transmigrasi terbagi menjadi 3, yaitu: pertama, transmigrasi umum. Transmigrasi umum dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Terus yang kedua ada transmigrasi swakarsa berbantuan, yaitu yang dirancang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Terus yang ketiga ada lokasi permukiman transmigrasi yang disingkat LPT, lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk pendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan RT RW. Keempat, ada satuan kawasan pengembangan atau yang disingkat SKP. Jadi SKP ini terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat perkotaan baru. Yang kelima, ada satuan permukiman atau disingkat SP. Jadi bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai kesatuan dengan daya tampung 300 sampai 500 keluarga. Terus yang ke-6, permukiman transmigrasi. Jadi satu kesatuan permukiman atau bagian dari satu permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Rizky, staf BOP F221-18174. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perumahan berdasarkan sifatnya. Jadi jenis perumahan berdasarkan sifatnya itu ada 6. Yang pertama, perumahan perkampungan tradisional, perkampungan darurat, perkampungan kumuh, perkampungan transmigrasi, perkampungan untuk kelompok-kelompok khusus, dan perumahan baru. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkampungan untuk kelompok-kelompok khusus. Jadi perkampungan untuk kelompok-kelompok khusus seperti ini biasanya dibangun oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang sedang menjalankan tugas tertentu yang telah direncanakan. Penghuninya atau orang-orang yang menempatinya biasanya bertempat tinggal untuk sementara selama yang bersangkutan masih menjalankan tugas. Setelah cukup selesai, maka mereka akan kembali ke tempat atau daerah asal masing-masing. Contohnya adalah perkampungan atlet, perkampungan haji, perkampungan pekerja, atau pekerja seperti pekerja proyek besar, proyek pembangunan bendungan, dan perkampungan perkemahan pramuka dan lain-lain.
Jadi adapun pola persebaran perumahannya yaitu terbagi dua, ada pola memusat dan pola menyebar. Jadi pola memusat adalah pola memusat yaitu pola perumahan yang memusat, ialah perumahan mengelompok yang terdiri dari beberapa kumpulan rumah yang menjadi satu lingkungan. Sedangkan pola penyebaran yaitu di mana kondisi perumahan yang terbesar berjauhan satu dengan yang lainnya. Jadi itu